Baik, setelah kita berhasil menambahkan kamar, maksudnya halaman indeksnya, selanjutnya adalah kita akan membuat tambah kamar itu sendiri. Tapi perlu kita ketahui bahwa ketika kita akan menambahkan kamar, maka apa namanya, di dalam kamar itu sendiri nanti ketika nambah kamar, akan ada 3 proses inputan data. Yang pertama adalah kamar itu sendiri, kemudian yang kedua adalah proses untuk menambahkan kamar galeri, selanjutnya adalah untuk detail fasilitas kamar itu sendiri. Gitu ya. Jadi nanti ketika kita menambahkan data kamar, kemudian menyimpannya, maka akan terjadi 3 proses itu. Yaitu kamar galeri, kemudian detail fasilitas kamar. Oke, kita akan buat formnya terlebih dahulu, form untuk menambahkan kamar. Kita langsung ke codingan. Berarti kita akan buat view-nya untuk apa namanya, view add. Nanti kita buat new filenya adalah add.php. Nah, isinya supaya lebih cepat kita copy aja dari yang tipe kamar aja. Ctrl A, copy, kemudian add, paste gitu ya. Nah, kita akan rubah. Ini kembalinya kita akan arahkan ke kamar. Kemudian untuk proses simpannya di sini apa namanya, kamar add. Kemudian di sini kolomnya adalah nama kamar, kemudian name-nya di sini adalah nama kamar, ini juga sama nama kamar. Kemudian ini yang kedua ada harga, ini juga sama, ini harga sama. Kemudian ini adalah jumlah kamarnya, jumlah kamar. Kemudian ini juga kita rubah jadi jumlah kamar. Oh ya, karena jumlah kamar itu adalah angka, maka di sini tipenya ganti menjadi number. Ini juga sama, number ya. Kemudian untuk kolomnya apa aja sih, kita cek dulu ya. Untuk kolomnya cek dulu di kamar ada description. Kita buatnya pakai text area aja ya, form, group, label, dan deskripsi. Nah, kita pakai tag area. Tag areanya adalah deskripsi namanya, kemudian ID-nya deskripsi boleh, ke kelasnya adalah form control. Oke, kemudian ada tipe kamar. Nah, tipe kamar ini nanti diambil dari ini ya, dari tipe kamar ini. Di sini form group ya. Labelnya adalah tipe kamar. Nah, di sini nanti pakai select name-nya adalah tipe kamar, ID-nya tipe kamar, kelasnya adalah form control. Ini option yang pertama, kosong, pilih tipe kamar. Kemudian di sini ada fasilitas, form group. Labelnya adalah
fasilitas. Nah, untuk fasilitas itu sendiri nanti kita akan menggunakan JavaScript untuk menampilkan dari dari fasilitasnya. Kita pakai ID di sini, div ID fasilitas, gitu aja. Nanti akan tampilkannya di sini. Tapi nanti. Kemudian di sini ada form group, labelnya adalah gambar kamar. Di sini input type-nya adalah file, namanya adalah galeri. Kelasnya adalah form control. Sip. Nah, kurang lebih halaman seperti ini untuk halamannya. Selanjutnya kita buat metode add-nya, public function add. Kita buat validasinya kita copy aja dari yang sudah ada, dari yang add ini ya, paste. Tapi nanti kita hapus beberapa, kita hapus dulu. Kemudian di sini, nah validasinya adalah di sini bukan tipe kamar, tetapi nama kamar. Kita cek dulu nama kamar, harga kamar, jumlah. Nama kamar, harga kamar, jumlah, jumlah kamar, harga kamar, harga kamar dulu ya, harga kamar juga sama, harga kamar. Oh di sini ada nama kamar, kemudian jumlah kamar, kemudian deskripsi, jumlah kamar, kemudian deskripsi kan ya. Oke, deskripsi. Di sini ada deskripsi, kemudian kemudian tipe kamar. Oke, ini juga sama, kita ganti tipe kamar. Nah, untuk validasinya yang di harga kamar sama jumlah kamar di sini harus numerik. Ya, gitu ya. Ini juga sama, numerik. Nah, di sini untuk validasinya jika tidak numerik, maka harus berupa angka. Oke, juga sama, tambah kamar. Di sini kamar add. Oke, sip. Kita cek dulu hasilnya. Refresh, add kamar. Nah, gitu ya. Nah, ini adalah formnya. Nah, tapi kenapa di sini fasilitasnya masih kosong? Karena kita nanti akan menggunakan JavaScript untuk menampilkannya. Sedangkan ini juga nanti akan dimasukkan bukan dengan JavaScript tapi dengan biasa. Oke, berarti kita akan menambahkan ini dulu di dalam controllernya. Data fasilitas. Data fasilitas, data tipe kamar itu ya, data tipe kamar. Jadi di sini this mk ambil
sorry, kita cek dulu ambil, oke, ambil tipe, oh bukan ambil ya, di sini buat public function lagi, klik function, ambil tipe kamar, this db get tipe kamar, return, ambil tipe kamar. Jadi di sini adalah ambil tipe kamar, dipakai resume, sip. Kemudian yang di add-nya kita pakai pengulangan nih. Nah, di sini ya menampilkannya. For each data tipe kamar as tampilkan tipe echo option value tampilkan tipe ID tipe kamar. Kita cek dulu tipe kamar, ID tipe kamar, oke. Dan di sini tampilkannya adalah tipe kamar, sip, kita save, kita coba hasilnya, refresh. Nah gitu ya, muncul. Oke, itu untuk menampilkan tipe kamar. Selanjutnya adalah kita akan membuat untuk fasilitasnya. Jadi ketika nanti di fasilitas, kita di sini kita buatnya pakai checkbox. Tapi untuk menampilkan fasilitas ini kita akan buatnya dengan menggunakan apa namanya JavaScript. Nah berarti kita masuk ke codingannya. Nah, sini kita buat script type tag JavaScript. Nah, di sini var URL sama dengan base URL var fasilitas. Maksudnya di sini untuk menampung arraynya data dari data fasilitasnya. Nah itu ya. Oke, selanjutnya kita pakai get JSON URL plus ID index.php. Kita akan ambil dari kamar get fasilitas kamar. Nah, itu ya. Kemudian function press sip. Nah, kita akan coba tampilkan dulu nanti console.log press. Oh ini bukan function, oh ya function. Nah, gitu. Sip. Nah kita berarti akan buat ini di dalam controller kamar, yaitu dengan nama metodenya adalah get fasilitas kamar. Oke, kita buat di sini function public function apa tadi, get fasilitas kamar. Kita copy aja, log copy paste. JSON ya, berarti nanti kita akan tampilannya berupa data JSON. This mk ya, mk ambil JSON fasilitas gitu aja. Echo di sini JSON encode JSON. Oke. Nah ini nanti kita akan buat di dalam model kamar. Kita copy aja, Nah, kita masuk ke mode kamar. Nah, di sini public
public function. Nah, isinya ada lagi nih. Query dengan this db get apa namanya, get, kita akan ambil dari tabel fasilitas ya, kita akan ambil dari tabel fasilitas yang jenis fasilitasnya adalah hotel, fasilitasnya adalah kamar ya, fasilitasnya adalah kamar. Berarti get db where jenis fasilitas adalah apa tadi teh? Jenis fasilitasnya adalah hotel. Kamar. Nah, kemudian get fasilitas kan ya, get fasilitas result. Nah, sip. Nah, di sini kita return JSON fasilitas, itu kan diisi oleh query. Sip. Nah, itu ya. Oke, sip, kita cek. Nah, belum muncul kan? Nah, berarti kita akan coba lihat hasil, karena kita buat untuk menampilkannya tadi adalah kita pakai konsol di sini. Berarti kita akan nampilkannya dulu berhasil atau tidak. Kita ngambil data fasilitas kamar ini dengan menggunakan JSON-nya. Berarti kita refresh, jadi kita klik kanan, inspect. Nah, di sini kita pilih yang konsol nih. Nah, failed to open get fasilitas kamar, tidak ditemukan. Oke, kita cek kamar. Oh, di sini admin harusnya ya, admin. Nah, itu ya. Kita refresh lagi nih. Refresh. Localhost index admin kamar get fasilitas. Kita cek dulu. Get fasilitas kamar tidak ditemukan. Kamar get fasilitas kamar. MK nggak ada. Bentar. DB where fasilitas JSON fasilitas tidak ditemukan. Kalau ini apa? Kurang X, sorry, di kamarnya kita kurang X. Nah, kita coba refresh. Nah, muncul ya. Kalau muncul berarti akan ada jenis seperti ini. JSON fasilitasnya, JSON fasilitas ini sama dengan ini, sama dengan yang ini, JSON fasilitas ya, JSON fasilitas. Nah, jadi isinya apa? Isinya adalah ini nih. Nah, isinya adalah jenis-jenis fasilitas yang jenis fasilitasnya adalah apa namanya, shower gitu ya. Nah, jadi nanti ketika kita misalkan nambah di sini nih fasilitas kamar nih, kalau di sini kan baru ada shower nih. Nah, kita coba tambah lagi kamar mandi, ikonnya FA bed misalkan, kita simpan. Nah, nanti ini kan dua nih, nah, berarti di dalam kamar di sini pun sama nanti ketika add, nah, ini akan dua. Nah, dua ya, shower kemudian kamar mandi. Jadi nanti di sini akan ditampilkan, nah, ya akan ditampilkan. Nah, sekarang kita masuk ke codingannya untuk menampilkannya, yaitu di kamar add. Nah, di sini. Nah, res apa tadi, JSON fasilitas kan ya, JSON fasilitas, aja lah biar
sama tulisannya, copy paste data map. Let data fasilitas ID fasilitas act.id fasilitas, kemudian fasilitas act.fasilitas. Sip. Kemudian di sini r fasilitas.push data fasilitas. Kita sini baru get fasilitas. Sip. Kita akan buat fungsinya constant get fasilitas. Nah, ini berarti dari ini ID fasilitas. Yang namanya ID fasilitas HTML-nya kita kosongkan dulu. Nah, let no fasilitas sama dengan 1 atau nggak usah pakai let juga nggak apa-apa. R fasilitas dot map act dua ya. Sip. Kemudian yang ID-nya fasilitas dot append kita akan isikan. Nah, di sini bukan pakai kutip satu ya, tapi pakai aksen. Jadi yang sebelah kalau di keyboard itu sebelah angka 1 atau di bawah huruf atau di bawah tombol ESC. Jadi input tip checkbox masih tulisan checkbox ya, checkbox. Name-nya adalah nanti kita berupa array di sini. Berarti fasilitas array. Value-nya akan diisi oleh act.id fasilitas yang kelasnya adalah gak usah pakai kelas saya. Yang kemudian ditampilkannya act.fasilitas. Save. Ini aja lah. Sorry. Kurang lebih seperti ini. Ya, kurang lebih seperti ini. Kita cek dulu. Jadi nanti di sini akan muncul nih beberapa data yang ada di dalam fasilitasnya, yang jenis fasilitasnya adalah kamar. Kita refresh. Sorry, sini prop identified. Sebentar, ada yang salah nih. Fasilitas oh, ini bukan data, sorry. Nah, gini nih. Sip, kita coba refresh. Nah, terus ini undefined. Kenapa? Karena bentar. Oh, ini nama fasilitas ya. Jadi ini adalah nama fasilitas. Nama fasilitas. Nah, ini juga udah sama. Sip, kita refresh. Nah, itu ya. Muncul nih. Shower, kamar mandi gitu ya. Nah, itu kan ada 2. Jadi kalau misalkan nanti di sini ada tambahan baru, kemudian misalkan di sini ada TV LCD 32 in. Ikonnya ada FA TV misalkan. Save. Nah, kan ada 3 tuh. Jadi ketika kita kamar, kita tambah. Nah, di sini akan muncul 3. Nah, jadi sesuai dengan data yang ada di dalam dalam fasilitas kamarnya. Jadi nanti kita pilih nih nama kamar apa dan sebagainya, jumlah kamarnya berapa, deskripsinya seperti apa, tipe kamarnya apa. Nah, fasilitasnya apa aja nih yang ada di dalam kamar tersebut, kita tinggal checklist, klik. Nah,
Gitu ya. Nah, tapi untuk menampilkan ini kita menggunakan atau memanfaatkan fasilitas dari JavaScript. Nah, selanjutnya adalah untuk ini. Nah, ini kan sudah sebenarnya hampir sama seperti prosesnya seperti di fasilitas hotel untuk input data gambarnya. Gitu ya. Nah, di sini ada yang kurang nih, harusnya di formnya ada pakai encrypt multipath form data. Nah, itu untuk formnya ya, itu untuk formnya. Yang selanjutnya adalah kita akan buat proses untuk penyimpanannya gitu ya. Nah, untuk proses penyimpanannya kita masuk ke codingan di fungsi, di metodenya adalah metode add kamar add. Jadi di sini ya di else. Nah, yang pertama kita buat sebuah variabel dulu, this input post. Nah, ya. Kemudian kita juga buat sebuah variabel data detail fasilitas, atau jangan data lah ya, detail fasilitas sama dengan array. Nah, jadi nanti data fasilitas yang kita klik nanti akan dimasukkan ke dalam sini ya. Oke. Kemudian ini data kamar sama dengan, nah, kan kita proses input yang pertama adalah input data kamarnya itu sendiri. Nama kamar akan diisi oleh this input post nama kamar, mana sih, nah, koma, kemudian harganya berapa akan diisi oleh this input post harga, ini koma, kemudian jumlah kuantitinya this input post jumlah kamar, ini berarti harga kamar ya, harga kamar. deskripsi atau description, kita cek dulu di kamar. description akan diisi oleh this input post deskripsi, kemudian tipe kamar ID-nya ya, tipe kamar ID-nya berarti yang kita pilih ini nih. Nah, yang ini ya, yang ini yaitu tipe kamar ID akan diisi oleh this input post tipe kamar. Oke. Nah, pertama adalah nyimpen data kamarnya. Kita kasih komentar aja, proses penyimpanan kamar aja ya. Nah, ini adalah kamar itu disimpan nih, this kamar simpan apa, data kamar, kan gitu ya. Kamar simpannya ini ya, benar sip. Oke, benar. Selanjutnya, nah setelah proses simpan-nyimpanan kamar berhasil, maka akan dapat ID-nya tuh. Yang mana ID-nya itu nanti akan dipergunakan untuk proses penyimpanan ke dalam data fasilitas. Jadi gini, kalau kita lihat di dalam desainernya, nah data fasilitas kamar ini kan menginduk ke dalam kamar ini ya. Nah, jadi tadi langkah yang ini adalah proses simpan data kamar, simpan ke dalam data kamar, simpan ke dalam tabel kamar. Ketika berhasil menyimpan, yang kedua adalah kita akan menyimpan detail fasilitas kamar, yaitu detail fasilitas kamar itu didapat dari ketika kita checklist ini. Nah, misalkan ada 2 atau 3 misalkan yang dipilih. Berarti ketiga data ini akan disimpan ke dalam detail fasilitas kamar ini. Tetapi ketika data fasilitas kamar ini disimpan, dia membutuhkan ID kamarnya yang berapa nih, yang detail fasilitasnya itu.
kan gitu ya. Nah, maka ketika ID kamar ini kosong, ini tidak akan bisa menyimpan. Nah, berarti kita butuh data ID kamar ini. Ya, data kamar ini. Nah, data kamera ini didapat dari ini. ID kamar sama dengan list db insert ID. Nah, jadi nanti ketika proses penyimpanan itu berhasil disimpan, nah ID kamar ini akan mengambil data ID yang disimpan dari data kamera ini. Nah, ID ini yang nanti akan kita butuhkan ketika kita input ke detail fasilitas kamar. Oke, kayak itu ya. Nah, sekarang logika untuk proses detail fasilitas kamar. Nah, jika ini fasilitas, namanya apa nih? Yang di sini adalah namanya fasilitas ya. Nah, oke. Fasilitas for each kita buat pengulangan input P fasilitas as I X. Kita jelasnya nanti, kita ngoding dulu. Detail fasilitas akan diisi oleh sini kamar ID. Nah, diisinya dari mana? Nah, diisinya adalah dari ID kamar. Nah, sedangkan fasilitas ID akan diisi oleh X. Nah, gitu ya. Sekarang kondisi ini, jika count data detail fasilitas lebih besar daripada 0, maka this db insert bed. Nah, di input secara berulang detail fasilitas kamar, yang isinya apa? Isinya adalah detail fasilitas. Nah, kan gitu. Nah, ini proses untuk proses penyimpanan detail fasilitas. Oke, sorry, ini count harusnya count. Nah, ini. Jadi gini. Tadi kan sudah dapat nih ID kamarnya. Selanjutnya adalah di sini untuk proses penyimpanan detail fasilitas kamar. Karena proses detail fasilitas kamar ini ada banyak pilihannya, misalnya jika yang pilihnya 2 atau jika 3 atau hanya 1 gitu ya misalkan. Nah, di sini fasilitas ini kan berupa array inputannya, yaitu ini dengan menggunakan array. Nah, jika fasilitas itu ada, berarti jika diklik salah satunya ada yang diklik gitu ya, ini, nah, maka akan dilakukan pengulangan sebanyak apa? Sebanyak yang dia klik. Nah, sebanyak yang dia klik, yaitu misalkan dia klik 1, nah berarti dia akan 1. Nah, gitu ya. Nah, detail fasilitas kamar ini akan diisi oleh apa? Detail fasilitas kamar ini dapat dari mana? Dapat dari ini, variabel yang sudah kita buat sebelumnya dengan array di sini. Nah, detail fasilitas array ini akan diisi oleh apa? Akan diisi oleh kamar ID, yaitu ini ID kamarnya, sedangkan fasilitas ID ada yang kita klik yang ini. Nah, ini kan kalau kita lihat di sini, ini ada fasilitas ID value. Nah, berarti kan isinya apa? Isinya adalah ID fasilitas. Jadi kalau kita misalkan kliknya adalah shower, ID shower itu berapa ID fasilitasnya? Misalkan 1. Kamar mandi 2 misalkan ID-nya. Nah, berarti nanti yang akan masuk di sini adalah sesuai dengan apa yang kita klik. Nah, itu ya. Ya kurang lebih seperti itulah. Nah, selanjutnya adalah sekarang proses
ketiga, itu proses penyimpanan gambar apa tadi, gambar kamar galeri, proses penyimpanan kamar galeri. Nah, kamar galeri apa namanya, kurang lebih sama ketika kita menyimpan data yang ada di dalam fasilitas hotel. Oke, kita kopikan aja supaya lebih cepat ya, supaya lebih cepat dari fasilitas hotel. Nah, yang ini aja, kita copy yang dari ini aja. Nah, kita copy yang ininya, konfigurasinya kita copy. Nah, kita pas ke di sini. Nah, kita akan rubah ini menjadi kamar. Nah, kita akan uploadnya ke upload sama dan sebagainya. Oke, sip. Nah, kita buat logika di sini. If this upload apa yang kita upload, berarti ini namanya di kamar, namanya adalah apa ini, galeri. Nah, kita copy aja galeri, maka selanjutnya adalah data galeri kamar akan diisi apa. Nah, data galeri kamar ini yang akan kita perlukan apa aja, itu ya URL dan kamar ID, kan gitu ya. URL, kamar, ID. URL ini maksudnya adalah sama seperti di tipe fasilitas ini adalah teksturnya. Nah, gitu ya. Sebentar. Nah, nanti URL akan diisi oleh apa? Akan diisi oleh galeri. Foto ya, foto. Nah, kemudian kamar ID akan diisi oleh ini, ID kamar. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini proses penyimpanan nih. Nah, this db insert, atau kita kalau mau misalkan mau disimpan di metode apa, kita buat di model misalkan. Nah, di sini kita buatlah inilah ya, public function simpan galeri kamar. Di sini kita buat parameternya adalah tabelnya, kemudian datanya, kan gitu ya. Nah, this db insert, tabelnya adalah kamar galeri, ya kan, benar, kamar galeri ya. Kemudian datanya adalah data, kan gitu. Oke. Mana kamar. Nah, ini. Nah, berarti this mk simpan galeri kamar, ya kan, simpan galeri kamar. Tabelnya apa? Simpannya adalah kamar galeri. Berarti di sini di sini. Oke, ini aja ya. Berarti di sini pakai tabel kamar galeri diisi oleh data galeri kamar. Nah, sip. Nah, jika berhasil maka di session set flash data pesan div kelas out sukses, data kamar berhasil disimpan dan diarahkan di redirect ke admin kamar, kemudian refresh. Oke, sip. Sip. Nah, itu untuk prosesnya. Jadi ada 3 proses. Yang pertama proses kamar, menyimpan ke dalam tabel kamar. Yang kedua ke dalam detail fasilitas kamar. Yang ketiga adalah proses penyimpanan ke dalam kamar galeri. Oke, kita cek nih. Nah, yang sudah ada misalkan di sini apa nih?
melatih sukma, ya kan, melatih sukma nanti akan masuk ke dalam tabel kamar, kemudian ke detail fasilitas kamarnya. Nah, di sini kan baru ada satu tuh. Misalkan nanti kita akan checklist 3-nya, berarti nanti di sini akan nambah secara otomatis 3. Kemudian kamar galerinya di sini pun akan nambah 1 ya, harusnya gitu. Nah, di sini namanya bougainville misalkan, harganya 200.000, jumlahnya ada 10 misalkan. Deskripsinya kamarnya bagus, tipe kamarnya adalah deluxe misalkan, yang deluxe, super deluxe misalkan. Fasilitasnya ini ada fasilitas kamar, shower, kamar mandi. Kamarnya adalah, kita akan coba cari gambarnya, misalkan yang jangan sebelum disiapkan gambarnya ya, kita cari aja yang ada aja lah ya, kolam renang lah misalkan. Saya simpan nih, simpan, terus ini upload oh ini oh ya, bukan DP upload ya. Nah, berarti harusnya ini udah masuk nih yang ini, karena gagal di sini ya, gagalnya yang proses penyimpanan kamar galerinya. Kita cek nih, kita cek kamar galerinya pasti nggak masuk, detail fasilitas kamarnya pasti masuk. Nah 3 kan, 1 2 3. Oke, kita hapus dulu lah. Sip, yes. Nah, kamarnya pasti sudah masuk. Nah ya kan, nah, ini udah masuk, kita hapus aja dulu. Nah, oke, kita coba lagi input. Nah, kita akan coba lagi input bougainville, belum ada kan ya, karena tadi kita hapus bougainville, harganya 200.000, jumlah fontnya 10, deskripsinya kamarnya bagus, tipe kamarnya adalah super deluxe SS misalkan, fasilitasnya ada shower, ada kamar mandi, ada TV. Nah, kamarnya kita pilih yang ada aja lah, yang ada misalkan sini. Nah, ini aja kalau menang lah ya, apa-apa. Nah, berarti nanti yang akan masuk adalah ke sini, ke dalam kamarnya jadi nambah 1, detail fasilitasnya akan nambah 3, kamar kali ini akan nambah 1. Oke, kita cek, simpan. Nah, data kamar berhasil disimpan. Nama kamarnya adalah bougainville, hanya sekian, penduduk sekian. Nah, kita cek nih, kamarnya sudah pasti masuk. Nah, ya kan, nah, ID tipe kamarnya adalah super deluxe SS tuh. Detail fasilitas kamar pasti akan nambah 3, 1 2 3, ya kan. Nah, kemudian kamar galerinya Pak nambah 1. Nah, gitu. Sip, berarti berhasil untuk proses penyimpanan data kamar. Selanjutnya kita akan bahas lagi untuk edit data kamarnya.